kukatakan sesuatu. Bab 531-535. Sean sangat marah setelah mendengar ini. Yuana adalah mantan adik ipar Sean dan selama 3 tahun terakhir, mereka bisa juga dianggap sebagai keluarga. Beraninya si ketua Li ini menyentuh keluarga Sean, bahkan ingin mengkambing hitamkan Sean seperti itu. Benar-benar cari mati. Sean mengamuk, dia benar-benar berkata seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu aku? Ketika mereka mengutus orang untuk menculik Yuana, saya memperingatkan mereka bahwa Yuana adalah wanita Anda, jawab Wawan. Sean terdiam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wanitaku hanya Cynthia dan Maureen. Wawan berkata, tapi, Nona Yuana bilang ingin menyerahkan keperawanannya pada Anda, jadi. Sean merasa tidak berdaya. Sejak Yuana mengetahui identitas Sean, dia terus mengejar-ngejar Sean. Tidak disangka setelah menjadi seorang bintang, dia masih begitu pantang menyerah. Tuan muda Sean, Nona Yuana sudah dibawa ke rumah ketua Li. Menurut saya, dalam 1 jam dia pasti akan diterkam binatang itu. Kata Wawan, bisakah Anda segera datang kemari dalam waktu 1 jam? Sean melihat posisinya saat ini dan menjawab, tidak bisa. Sepertinya aku tidak akan sempat. Wawan menghela napas. Hah. Tidak disangka, kerja keras tadi ternyata tetap sia-sia. Benar-benar menguntungkan bagi si brengsek Li itu. Wawan menjaga tubuh Yuana untuk Sean. Dia hampir mempertaruhkan nyawanya dan juga sudah termasuk berusaha melakukan yang terbaik. Sean mendengar suara Wawan yang samar-samar dan bertanya, Wawan, apa kamu baik-baik saja? Kenapa aku dengar suaramu tidak bertenaga? Wawan menjawab sambil tersenyum, saya baik-baik saja, Tuan Muda Sean. Tidak usah memikirkan masalah ini. Nanti kalau Anda sudah datang, saya akan menemani Anda menghajar laki-laki bernama Li itu. Ya. Sean menutup telepon. Di pesawat Dolphin 1, John buru-buru bertanya, Bos, Wawan kenapa? Sean mengulangi apa yang dikatakan Wawan barusan, lalu memberitahu John dan Louis. Tuan, kecepatan tercepat pesawat ini adalah 3.600 km per jam. Bahkan jika kita terbang dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk mencapai Korea, kata Louis. Jika pesawat tanpa awak, keluarga Yuwono memiliki pesawat yang bisa mencapai kecepatan 9.000 km per jam. Sean menghela napas. Jika tidak bisa mencapai Korea Selatan dalam waktu 1 jam, Yuana akan dilecehkan oleh si ketua Li itu. Tuan muda Sean, kalau menurut saya, Anda jangan mengkhawatirkan masalah ini. Sejak awal Yuana juga tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia juga bukan adik ipar Anda lagi. Untuk apa Anda memedulikannya? Selama 3 tahun terakhir, bagaimana perlakuan mereka terhadap Anda? Tidak usah membahas Giana si jalang itu. Yuana dan Sandy juga tidak baik pada Anda, kata John. John melanjutkan, mungkin orang lain tidak tahu tentang masalah ini, tapi saya sangat tahu. Masalah yang terjadi pada Yuana ini juga kesalahannya sendiri. Waktu dia mengakui laki-laki itu sebagai ayah angkatnya, dalam hatinya dia sudah setuju menerima aturan tidak tertulis itu. Selain itu, kita juga bukannya tidak menolongnya, tapi kita memang tidak sempat ke sana dalam waktu 1 jam, kan? Benar, tidak. John bisa melihat bahwa Sean merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika Yuana bukan wanita Sean, dan bahkan jika Sean tidak berencana untuk mengambil keperawanan Yuana, dia masih tetap sedih mendengar Yuana dilecehkan. Karena itu, John berusaha menjelek-jelekkan Yuana agar Sean merasa lebih nyaman dan membuat Sean berpikir bahwa apa yang terjadi pada Yuana hari ini akibat dari kesalahannya sendiri. Lagi-lagi Sean teringat akan gadis kecil dengan sosok tubuh tak tertandingi itu, kemudian teringat akan ciuman yang mereka lakukan di kantor grup Citra Abadi.
Sean sontak menyalakan ponsel dan mencari Instagram Yuana. Dia mendapati bahwa setiap harinya, penggemar Yuana selalu memperbarui berita tentangnya 24 jam sehari. Tidak disangka-sangka dalam 1-2 bulan yang singkat, Yuana sudah memiliki begitu banyak penggemar, Sean berpikir dalam hati. Jika penggemarnya tahu terjadi masalah seperti itu pada Yuana di Korea Selatan, mereka pasti akan sangat sedih. John mengambil penutup mata dan menyerahkannya pada Sean. Tuan muda Sean, pakai penutup mata dan istirahatlah. Meskipun Silly itu akan mengambil keperawanan Yuana, ketika kita tiba di Korea, kita pasti akan membunuhnya dan melampiaskan amarah Yuana. Sean menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Silly itu berhasil. Meskipun Yuana bukan wanita yang aku cintai, dia artis negara kita. Aku yang sudah membuatnya terkenal. Aku tidak bisa membiarkan bajingan dari Korea itu melecehkan artis negara kita. Tapi, kita tidak sempat ke sana dalam 1 jam. Selain itu, mungkin saja orang itu sudah sampai di rumahnya dalam waktu setengah jam. Meski kita bisa sampai di Seoul dalam waktu setengah jam, ketika kita sampai di rumahnya, mungkin dia sudah melakukannya, kata John. Terakhir kali di Surabaya, ketika merayakan hari jadi YS Pictures, aku pernah mengundang Michael Jordan yang hebat. Pada perayaan itu, dia pernah mengatakan sesuatu padaku. Katanya, kamu orang paling cakap yang pernah aku temui. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa kamu lakukan. Misalnya jika ada hal-hal yang benar-benar tidak bisa kamu lakukan, maka itu hanya membuktikan bahwa keinginanmu tidak cukup kuat, kata Sean. Sean menegaskan, alasan mengapa kita tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Yuana adalah karena kita tidak memiliki cukup keinginan untuk menyelamatkannya. Jika Maureen atau Cynthia yang saat ini dalam bahaya, sepertinya sejak awal aku pasti sudah menemukan cara untuk menyelamatkannya. Louis mengangguk setuju. Di dunia ini, mana ada masalah yang tidak bisa Sean selesaikan. Bahkan jika jauh, bahkan jika tidak berada di Korea Selatan, Sean juga masih bisa menghentikan siapapun. Sean berpikir sebentar, lalu bertanya, Louis, apa kamu punya orang di Korea? Iya. Jawab Louis, apa ada perintah yang ingin Tuan berikan? Merampok bank. Perintah Sean, rampok Hana bank si bajingan itu. Aku tidak percaya dia masih ingin meniduri wanita jika banknya dirampok. Baik. Jawab Louis. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Setengah jam kemudian, Lee Min-ki si ketua Hana Bank sudah kembali di rumahnya yang berlokasi di Yeouido, Sungai Han, Seoul. Di sini adalah salah satu tempat paling mahal di seluruh Korea Selatan. Bintang populer, Yona dari Girls' Generation, juga tinggal di sini. Pada saat ini, Lee Min-ki bertanya pada pembantu rumahnya, bagaimana? Apa gadis itu sudah diurus? Pembantu setengah baya itu mengangguk lagi dan lagi. Sudah, ketua. Saya sudah memandikannya, melepas pakaiannya, dan sudah mengikatnya di tempat tidur kamar Anda. Ya, bagus. Lee Min-ki mulai tertawa jahat. Barusan saat melihat Yuana di rumah sakit bedah plastik Korea TL, Lee Min-ki merasa tubuh wanita itu sangat bagus, tetapi dia benar-benar ingin melihat seperti apa dia tanpa pakaian. Pembantu setengah baya itu bertanya, Ketua, dari mana Anda mendapatkan wanita ini? Kedengarannya dia tidak berasal dari Korea. Lee Min-ki mengangkat alisnya. Kenapa? Dia wanita Indonesia. Pembantu setengah baya itu berkata dengan takjub, saya tidak menyangka ada wanita yang begitu luar biasa di antara wanita Indonesia. Saya sudah hidup selama lebih dari 40 tahun, tapi saya belum pernah melihat wanita dengan tubuh yang begitu sempurna seperti ini. Benar-benar membuat orang iri. Ketika Lee Min-ki mendengar ini, dia jadi lebih bahagia.
Wanita yang membuat hati pria berdebar-debar bukanlah apa-apa. Tapi, jika bisa membuat seorang wanita tua berusia 40-an merasa takjub dan iri, itu menandakan si Yuana ini benar-benar barang bagus. Haha. Jennifer, pacar Sean, maaf. Kamu akan aku miliki. Sambil berkata begitu, Lee Mingqi berjalan ke kamarnya. Dia menekan gagang pintu dengan tangan kanannya. Barang bagus dan bintang wanita paling populer di Indonesia, Jennifer Wangsa, hanya terpisah oleh sebuah pintu darinya. Asalkan pintu ini dibuka, Lee Mingqi akan dapat melihat apa yang dimimpikan dalam fantasi ratusan juta penggemar otaku pria di Indonesia. Setelah Jennifer menjadi populer di Kam Pencipta Idola di seluruh negeri, dia menjadi bintang paling dicari di lingkaran hiburan Indonesia dan paling dicari oleh para pemuda dan pemudi. Meskipun tidak memiliki bakat menari dan bakat yang luar biasa, dengan wajahnya yang sempurna dan sosok tubuhnya yang tak terkalahkan, dia dicari dan mendapat perhatian lebih dari artis wanita lainnya. Dalam pemilihan artis pendatang baru, Jennifer Wangsa mengalahkan semua bintang cantik di Indonesia dan memenangkan piala penghargaan. Seberapa kuat pesonanya, dan seberapa menarik sosoknya. Itu bisa dilihat dari banyaknya surat pengacara yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah dia terkenal. Ada terlalu banyak pria yang berfantasi tentang Jennifer di berbagai situs web yang buruk. Banyak orang menggunakan teknologi tinggi untuk membuat berbagai video palsu tidak senonoh Jennifer. Selain itu, juga ada banyak situs yang menggunakan Jennifer sebagai objek pornografi. Hanya dalam 1 bulan, tidak kurang dari 30 kali agensi Jennifer melapor polisi. Pantas saja saat ini Lee Mingqi, pria kaya yang menginginkan wanita manapun di Korea Selatan, menjadi begitu bergairah. Begitu Lee Mingqi tersenyum jahat dan perlahan membuka pintu, teleponnya tiba-tiba berdering. Lee Mingqi berhenti membuka pintu dan mengambil ponsel untuk menjawab panggilan. Ada apa? Apa urusan rumah sakit sudah ditangani? Bukannya aku sudah bilang, masalah sepele seperti ini tidak perlu dilaporkan padaku. Lee Mingqi mengira itu kasus Dr. Cha yang baru saja tertembak di rumah sakit Korea TL. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Lee Mingqi membunuh orang. Itu sebabnya dia begitu tidak takut. Tanpa disangka, orang yang berada di ujung telepon melapor dengan begitu panik, "Ketua, ada orang yang merampok bank kita." Setelah mendengar ini, Lee Mingqi tidak panik, tetapi tertawa. Apa? Merampok bank? Hahaha. Idiot mana yang bosan hidup dan datang untuk merampok bank kita? Hahaha. Untuk masalah sepele semacam ini, hubungi saja polisi. Biar saja polisi datang untuk menangkap idiot yang merampok bank kita itu. Tidak usah dipedulikan. Lagi pula, dia juga tidak akan bisa mengambil uang dari perbendaharaan. Sekarang aku sedang memiliki urusan yang sangat penting, jadi aku tutup dulu, kata Lee Mingqi. Lee Mingqi mengenal bank miliknya dengan sangat baik dan tahu bahwa bahkan jika ada orang yang merampok banknya, paling-paling hanya akan mencuri sejumlah uang dari konter dan brankas yang jumlahnya tidak banyak. Jadi, dia tidak akan menunda kesempatan untuk mencicipi bintang nomor 1 di Indonesia karena kejadian ini. Tanpa disangka, orang yang ada di ujung telepon berkata lagi, "Ketua, semua uang di perbendaharaan kita sudah dicuri." Lee Mingqi terkejut. Apa yang kamu katakan? Uang di lemari besi dirampok. Bagaimana mungkin? Tanpa iris mata dan sidik jariku, mana mungkin mereka bisa membuka pintu lemari besi? Selain itu, ada 8 miliar won Korean di lemari besi dan uang tunai 700 kilogram. Jangan bilang mereka sudah mengambil semua uang tunai yang begitu berat. Orang yang di ujung telepon menjawab, benar. Mereka mengendarai truk dan memindahkan semua uang dari lemari besi. Ketua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Baru saat itulah Lee Mingqi menjadi panik.
Sialan. Kenapa harus terjadi masalah seperti ini di saat seperti ini? Mereka mengemudi ke arah mana? Cepat kejar sekarang juga. Aku akan ke sana sekarang juga. Jika tertangkap olehku, aku pasti akan memukul mereka sampai mati. Sambil berbicara, pintu yang awalnya sudah sedikit terbuka pun kembali Li Mingqi tutup. Setelah itu, dia berkata pada pembantu, "Jangan biarkan siapapun, kecuali aku, membuka pintu ini." Dengar, tidak. Li Mingqi khawatir bawahannya akan datang ke sini. Begitu melihat keindahan di kamar itu, dia takut bawahannya tidak akan bisa mengendalikan diri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 1 jam kemudian, Li Mingqi mengendarai mobil dan mengikuti sekelompok mobil polisi ke sebuah desa di luar kota. Pada saat ini, truk sudah dicegat. Tidak bisa disangkal, kekuatan polisi di Korea Selatan masih sangat kuat. Di jalan yang dilalui truk, polisi sudah menyiapkan rintangan terlebih dahulu sehingga truk tidak bisa lewat. Untungnya, itu bawahan Louis. Jika perampok biasa, mungkin mereka tidak akan bisa keluar dari kota. Dasar sekelompok bajingan gila. Li Mingqi turun dari mobil dan berjalan ke depan 2 preman yang telah diborgol, kemudian langsung memukuli mereka dengan membabi buta. Bak, buk. Berani merampok bangku. Kalian sudah bosan hidup. Li Mingqi memaki sambil mengambil pistol dan mengarahkannya ke mereka berdua, bersiap untuk menyelesaikannya sendiri. Ketika petugas polisi melihatnya, mereka buru-buru berdiri untuk menghentikan mereka, kecuali, ini ilegal. Tolong letakkan senjata Anda. Dia merampok uangku. Apa salahnya jika aku membunuhnya? Minggir kalian. Sergah Li Mingqi. Petugas polisi buru-buru mengingatkan, kecuali, sekarang negara sedang tidak stabil. Jika masalah ini keluar dan memengaruhi Nyonya, takutnya itu akan gawat, kan? Begitu, Nyonya, disebut, akhirnya Li Mingqi meletakkan tangannya. Anggap saja mereka sedang beruntung. Bawa mereka ke kantor polisi dan interogasi mereka baik-baik. Periksa apa ada orang yang menyuruh mereka, tukas Li Mingqi. Baik. Li Mingqi merapikan jasnya dan menepuk-nepuk debu di celananya, duduk kembali di mobilnya, lalu berkata, cepat kembali ke Yewido. Presdir Anton akan segera datang. Aku harus mendapatkan Jennifer sebelum Presdir Anton. Kalau tidak, saat Presdir Anton sudah datang, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Sopir menyahut, baik, ketua. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Beberapa puluh menit kemudian, Dolphin 1 mendarat di landasan lantai paling atas gedung rumah sakit bedah plastik Korea TL. Sean tidak membuang-buang waktu dan segera berjalan menuruni atap ke tempat Wawan berada. Ketika melihat Wawan, Sean benar-benar tercengang. Wajah Wawan berdarah dan hidungnya dipukuli hingga bengkok. Seluruhnya penuh darah. Benar-benar mengerikan. John yang melihat Wawan pun juga berteriak kaget, sialan. Wawan, bagaimana bisa kamu dipukuli sampai seperti ini? Apa sili itu yang memukulmu? Brengsek si binatang itu. Pukulannya kejam sekali. Kamu tenang saja, kakak pasti akan membalaskan dendammu dan memukul bintang itu sampai mati. Sean sendiri merasa sangat tertekan. Bagaimanapun juga, Wawan sudah mengikutinya begitu lama dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Terutama dalam pertempuran di rumah Suhendra di Bogor. Tanpa kerjasama dari Wawan untuk mengendalikan UFO, Sean mungkin akan mati di sana. Bajingan sialan. Beraninya memukul orangku sampai seperti ini. Sean yang marah bukan main pun mengepalkan tinjunya erat-erat. Sean berusaha menekan amarahnya. Dia menghampiri Wawan terlebih dulu dan bertanya, kamu sebut yang begini baik-baik saja. Sebelumnya saat ditelepon, Sean mendengar ada yang salah dengan Wawan, tapi Wawan masih mengatakan dirinya baik-baik saja. Wawan tersenyum.
Bukankah itu karena saya takut Tuan Muda Sean khawatir? Wawan, kamu selalu sangat pintar dan juga sangat pengecut. Selain itu, si Yuana itu juga tidak begitu dekat denganku, kata Sean. Kenapa kamu membayar harga sebesar ini untuknya? Yuana bilang dia ingin menyimpan keperawanannya untuk Anda, tapi ada bajingan yang ingin merebutnya. Tentu saja saya tidak setuju. Bagaimanapun juga, sekarang Yuana juga bintang wanita yang paling populer di Indonesia. John menepuk bahu Wawan dan memuji dengan nada setuju. Wawan, tindakanmu bagus. Siapapun memang tidak boleh merebut wanita Tuan Muda Sean kita. Setelah itu, John menatap Sean lagi dan berkata, Tuan Muda Sean, saya rasa Anda seharusnya setuju menerima Yuana saja. Jika tidak, sia-sia Wawan dipukuli. Sean menghela napas. Dia tidak menyangka Wawan akan dipukuli seperti ini untuk menjadikan dirinya sebagai pria pertama Yuana. Pukulan ini memang tidak adil bagi Wawan, karena Sean sama sekali tidak tertarik menjadi orang pertama Yuana. Jika Sean mau, ketika dia masih presiden direktur grup Citra Abadi, ketika Yuana membawa foto perselingkuhan Giana dan Yoga, atau ketika Sean mengambil ciuman pertama Yuana, dia bisa saja melakukannya. Sean bukan orang suci. Dia juga tidak buta. Dia tahu nilai pesona Yuana bahkan lebih besar daripada Giana dan Maureen, berdasarkan daya tarik wanita terhadap pria. Itu karena sosoknya begitu sempurna. Selama periode perceraian palsu Sean dan Giana pertama kali, dan sebelum menjadi kekasih dengan Cynthia, Sandy si bajingan itu sering mengirimi Sean foto pribadi adiknya. Namun, saat itu Sean tidak memiliki pikiran buruk tentang Yuana. Jika Yuana bukan dari keluarga Wangsa, dengan status dan keadaan Sean saat itu, sejak lama dia pasti sudah meniduri Yuana. Sayangnya Yuana adik sepupu Giana dan dalam 3 tahun terakhir, dia sudah seperti Giana yang sudah memandang rendah Sean. Dia hanya mengubah sikapnya pada Sean setelah tahu Sean ternyata presiden direktur. Jadi, Sean tidak ingin memiliki hubungan dengan Yuana. Dia muak dengan wanita materialistis seperti itu. Jika Yuana menyatakan perasaannya, sebelum identitas Sean terungkap, dia pasti sudah lama membiarkan Yuana menjadi wanitanya. Namun, dia ingat dengan jelas ketika Jayanata mengatakan bahwa keluarga awalnya mengatur agar Yuana dan Sean menikah. Untung saja ayah membatalkannya. Aku juga tidak ingin menikah dengan orang tidak berguna seperti ini, kata Yuana waktu itu. Masa lalu masih teringat jelas di ingatan Sean. Dia masih tidak bisa melepaskan keluarga Wangsa. Masing-masing dari sudah mereka menyakiti Sean dengan sangat dalam, termasuk Yuana. Semakin berjalannya waktu, Sean semakin merasa hukuman untuk keluarga Wangsa masih tidak cukup. Pada saat ini, Wawan menghela napas. Hah, sayangnya kalian terlambat. Sili itu sudah pergi hampir 2 jam yang lalu. Sepertinya dia sudah menerkam Yuana sejak tadi. John tersenyum dan menjawab, belum tentu. Wawan, kamu masih belum tahu, kan? Kita merampok banknya. Aku rasa saat ini dia bahkan tidak memiliki minat untuk bermain dengan wanita. Dia pasti sedang keluar kota untuk mengejar lemari besinya. Haha, benarkah? Bagus sekali. Setelah uang itu dicuri, langsung bakar saja dan jangan kembalikan padanya. Wawan langsung sangat gembira. Tuan Muda Sean benar-benar harus menerima Yuana. Jika tidak, percuma saya dipukuli sampai seperti ini. Sean tidak ingin menolak dan membuat Wawan sedih. Dia menepuk bahu Wawan dan berkata, Wawan, kita bicarakan masalah Yuana nanti. Sekarang hal yang paling penting adalah membantumu membalas dendam. Seperti apa si ketua Li itu memukulmu, aku juga ingin kamu melakukan hal yang sama pada wajahnya. Jangan pikir dia penguasa lokal, jadi kamu tidak berani memprovokasinya. Ingat, dimanapun itu,
Asalkan kamu orangku, Sean Yuwono, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dan tidak perlu menundukkan kepala pada siapapun. Tegas Sean. Wawan meneteskan air mata ketika mendengar kalimat ini. Barusan Wawan menyanjung Lee Min-ki dan memohon belas kasihan. Tetapi, pada akhirnya dia dipukuli seperti ini. Wawan mengepalkan tinjunya dengan marah. Terima kasih, Tuan Muda Sean. Mulai sekarang, saya, Wawan Erlangga, tidak akan pernah tunduk pada siapapun, kecuali Tuan Muda Sean. Sean mengangguk. Ayo. Aku akan membawamu untuk membalas dendam. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Lee Min-ki baru saja kembali dari luar kota ke kediamannya di Yeouido. Tubuhnya yang mengenakan setelan jas berkeringat, tetapi dia tidak berencana untuk mandi. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu Yuana. Hehe. Bintang paling cantik di Indonesia, Nona Jennifer sayang, aku datang. Lee Min-ki sekali lagi memegang pegangan pintu kamar dengan tangan kanannya. Namun, ketika hendak membuka pintu kali ini, dia diinterupsi lagi. Ketua. Tiba-tiba terdengar salah satu bawahan yang berlari menghampiri Lee Min-ki dan berteriak dengan panik. Lee Min-ki pun sangat marah. Sudah 2 kali dia ingin menikmati wanita cantik, tapi kesenangannya diganggu orang 2 kali juga. Ada apa? Tanya Lee Min-ki dengan tidak sabar. Bawahannya menjawab dengan panik, di luar ada orang yang memaksa masuk dan bilang ingin mencari Anda untuk balas dendam. Lee Min-ki tertegun sejenak. Mencariku untuk balas dendam. Mungkinkah laki-laki Indonesia yang di rumah sakit Korea TL tadi? Tidak sadar diri, tapi masih saja ingin mencariku untuk balas dendam. Di luar aku punya puluhan pengawal. Apa yang harus ditakutkan? Jangan datang kemari dan menggangguku. Berapa banyak orang yang datang, bunuh saja mereka semua. Mengenai polisi, aku yang akan mengurusnya. Perintah Lee Min-ki. Sambil berbicara, Lee Min-ki hendak membuka pintu kamar lagi. Namun, tiba-tiba 4 orang muncul di depannya. Mereka adalah Sean, Louis, John, dan Wawan. Sial. Bagaimana mereka bisa menerobos masuk? Wajah Lee Min-ki tampak tidak percaya. Keamanan kediamannya sangat kuat. Terdapat puluhan petugas keamanan yang semuanya dilengkapi senjata. Tidak mungkin hanya beberapa orang saja bisa menerobos masuk. Namun, Lee Min-ki tidak tahu puluhan pengawalnya sudah diselesaikan dengan cepat oleh puluhan orang Louis. Tetap saja ada perbedaan mendasar antara pengawal dengan prajurit yang pernah berada di medan perang. Ketika Lee Min-ki melihat ada yang tidak beres, dia segera meraih pistol di tangannya, kemudian membidik Sean dan hendak menembak. Shoot! Louis segera melemparkan anak panahnya dan mengenai pergelangan tangan Lee Min-ki yang memegang pistol, seperti kilat. Pistol langsung terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Anak panah itu langsung menghujam pergelangan tangan Lee Min-ki dan darah pun langsung mengalir. Ah! Pekik Lee Min-ki sambil memegang tangan kanan yang terluka dengan tangan yang lain. Ini pertama kalinya dia melihat jagoan yang begitu menakutkan. Ketua, Anda tidak apa-apa. Keparat, aku akan berduel dengan kalian. Bawahan Lee Min-ki ingin mengambil pistol, tetapi saat ini John sudah bergegas menghampirinya dan meninju wajahnya. Bak, buk. Dengan 2 pukulan, John menjatuhkan lawannya hingga pingsan. Saat ini, Wawan maju mendekati Lee Min-ki selangkah demi selangkah. Lee Min-ki sangat ketakutan hingga terus mundur sampai ke pojokan. Wawan menyentuh wajahnya yang terluka, lalu bertanya pada Lee Min-ki, "Ketua Lee, apa Anda masih ingat siapa saya?" Lee Min-ki menelan ludah dengan gugup. Dia baru saja memukul Wawan hingga tidak bisa dikenali. Sekarang, Wawan mencari bala bantuan dan Lee Min-ki pasti tidak akan bisa melarikan diri dari pembalasannya. Lee Min-ki masih sangat memperhatikan citranya dan mengakui kepengecutannya,
kawan, ini semua salah paham. Bukankah hanya karena seorang bintang wanita itu, kita tidak perlu seserius ini? Saat berbicara, tiba-tiba Li Mingqi menatap Sean. Jika tebakanku benar, tuan yang berwibawa ini Tuan Sean yang kamu sebutkan sebelumnya, kan? Sean tidak menyangka Li Mingqi dapat menebak identitasnya. Dia pun mengangguk. Benar, saya Sean Yuwono. Kecuali, saya dengar Anda ingin merebut wanita saya, lalu mengkambing hitamkan saya. Li Mingqi berkata sambil memaksakan senyuman, Tuan Sean, Anda sudah salah paham. Pasti kawan ini salah dengar. Saya tidak pernah berpikir untuk berebut wanita dengan Anda. Penculikan Nona Jennifer adalah rencana Anton Lukita, orang dari negara kalian. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Sean tersenyum dan bertanya, kamu tidak tahu. Kalau begitu, saya tanya pada Anda, di mana Jennifer sekarang? Li Mingqi berkeringat dingin. Sekarang Yuana ada di kamar Li Mingqi. Selain itu, Yuana tidak memakai sehelai pakaian pun. Asalkan Sean membuka pintu, apapun yang dikatakannya tidak akan ada gunanya. Kak Sean, apa itu kakak? Tolong selamatkan aku. Aku ada di sini. Yuana, yang berada di kamar, tiba-tiba bersuara. Setelah mendengar itu, John buru-buru berkata, saya akan menolong Yuana dulu. Tanpa disangka, tiba-tiba Yuana akan menjerit, jangan. Selain Kak Sean, tidak ada orang lain yang boleh masuk. John tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Nanti saja. Seharusnya dia baik-baik saja, kata Sean. John mengangguk. Sean melihat waktu. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk si Li Mingqi ini. Dia datang ke Korea Selatan untuk menangkap Juan dan menyelesaikan tugas pelatihan pengalaman terakhir keluarganya. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui rahasia keluarga. Wawan, jika ada dendam yang ingin kamu balaskan, luapkan saja sekarang. Bagaimana dia memukulmu tadi, balas dia seperti itu juga, kata Sean. Baik. Jawab Wawan dengan penuh semangat. Wawan mengangkat tinjunya dan meninju wajah Li Mingqi. Ah, jangan pukul. Saya bisa memberi kalian uang. Saya ketua Hana Bank. Kalau kalian mau uang tunai, emas batangan, atau ditransfer, saya bisa berikan semuanya pada kalian. Tangan Li Mingqi terluka dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sean tersenyum. Kecuali, saya memiliki semua uang di perbendaharaan Anda. Bagaimana bisa Anda memberi saya uang tunai? Li Mingqi terkejut ketika mendengar kalimat ini. Baru saja dia mengejar perampok bank sampai keluar kota, tetapi ketika kembali, dia diberitahu bahwa tidak ada uang di truk itu. Setelah merampok, bawahan Louis sudah memindahkan uang itu ke mobil lain. Li Mingqi sangat marah. Sialan. Dasar bajingan. Beraninya kamu merampok bankku. Bak, buk, bak. Wawan meninju hidung Li Mingqi 3 kali berturut-turut dan memaki, lancang. Beraninya kamu berkata seperti itu pada Tuan Muda Sean. Cari mati. Li Mingqi sendiri marah. Dia tahu memohon belas kasihan tidak ada gunanya, jadi dia ingin melawan. Namun, baru saja hendak bergerak, dia ditendang oleh John. Hanya dalam 2 menit, Li Mingqi dihajar sampai tidak bisa dikenali, bahkan lebih buruk dari Wawan. Li Mingqi menggila dan meraung, ah. Kalian sekumpulan orang Indonesia rendahan. Beraninya mempermalukanku sampai seperti ini. Seharusnya kalian merasa beruntung aku mau menyetubuhi wanita dari negara Indonesia kalian. Dasar sekumpulan bajingan murahan. Sean. Dasar bodoh. Demi seorang wanita, demi seorang anak buah rendahan, kamu memprovokasiku. Gunakan otakmu untuk berpikir. Aku berani membunuh orang di rumah sakit dengan tidak bermoral. Itu membuktikan identitasku tidak hanya sesederhana ketua bank.
Apa ini saja kamu tidak bisa lihat? Bentak Li Mingqi. Sean mencibir, tentu saja bisa. Tapi, memangnya kenapa? Kamu sudah memukul anak buahku. Entah seberapa kuat pendukungmu, aku tetap ingin kamu membayar utang darah ini. Li Mingqi tertawa terbahak-bahak. Arogan. Bodoh. Ingat, ini Korea. Setelah memprovokasiku, kalian kira kalian bisa pulang. Biar aku katakan pada kalian, aku ini orang Park-nya. Li Mingqi seolah mengatakan nama seseorang yang sangat hebat. Sayangnya, dia tidak membuat Sean dan yang lainnya takut. Siapa Park-nya? Tanya Sean. John dan Louis menyahut, tidak pernah dengar. Sialan. Li Mingqi sangat marah, kamu tidak tahu nama Park-nya. Kalau begitu, seharusnya kamu tahu siapa Choi Roho Junarta. Park-nya adalah istri Choi Roho Junarta. John tertawa dan membalas, aku tahu Rain. Aku bahkan penggemar beratnya. Haha. Wawan menyahut, sama. Aku paling suka lagu, With You, miliknya. Lagu apa yang Kak John suka darinya? Aku suka mendengar, It's Raining, jawab John. Oh, aku juga suka lagu ini, komentar Wawan. Setelah meluapkan amarahnya pada John dan Wawan, mereka berdua malah mengobrol tentang musik di depan Li Mingqi yang terluka. Ini membuat Li Mingqi kesal. Sialan. Li Mingqi sangat marah, dasar tidak berpengetahuan. Bodoh. Kalian ada di Korea, tapi bahkan tidak tahu siapa Choi Roho dan bangga akan hal itu. Benar-benar cari mati. Pada saat ini, Louis mengeluarkan ponselnya dan mencari dua nama yang baru saja disebutkan Li Mingqi. Benar saja, Choi Roho Junarta memang orang terkenal yang informasinya langsung muncul, segera setelah Louis mencarinya di internet. Tuan. Louis menunjukkan ponselnya pada Sean. Sean meliriknya dan mendapati pria paruh baya ini ternyata seorang pejabat. Pantas saja Li Mingqi begitu emosional. Sean melihat layar ponsel dan menemukan foto Choi Roho dan Park-nya di bagian paling bawah. Ketika dia melihat foto ini, dia terkejut dan menyentuh foto itu dengan kedua tangan untuk memperbesarnya. Dia ingin melihat penampilan Park-nya lebih jelas. Setelah memperbesar foto, Sean melihat seorang wanita yang sangat berkarisma, murni, anggun, dan cantik. Dia pun tanpa sadar berseru, Nyonya. Ternyata Park-nya ini wanita yang dilindungi Sean saat berada di medan perang di Suriah. Louis, John, dan yang lainnya kebetulan sudah pernah melihat, Nyonya, ketika mengendarai Zephyr 3 ke Korea Selatan terakhir kali. Mereka juga segera berlari menghampiri dan melihat layar ponsel. Benar saja, wanita di foto itu sama persis dengan wanita yang mereka lihat di pinggiran kota hari itu. John dan Wawan saling melirik. Tidak satu pun dari mereka mengira si Li Mingqi ini ternyata bawahan, kekasih lama, Sean. Saat ini, ketika Sean memanggil Park-nya sebagai Nyonya, tiba-tiba Li Mingqi tertawa terbahak-bahak. Haha. Tadi kamu panggil dia apa? Nyonya. Menarik juga. Hanya kami para bawahannya yang memanggilnya begitu. Sean, ternyata kamu juga bekerja untuk Nyonya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Li Mingqi tidak sepenuhnya salah. Karena saat berada di medan perang Suriah, Sean sebagai pengawal Park-nya memang adalah bawahannya, tidak ada bedanya dengan Li Mingqi. Wawan memaki, persetan dengan omong kosongmu. Nyonyamu itu mantan kekasih tuan muda Sean kami. Apa kamu pikir tuan muda Sean akan sepertimu, yang hanyalah anjing wanita itu? Li Mingqi tertawa terbahak-bahak. Berhenti menyombongkan diri. Kekuatan Nyonya jauh lebih besar daripada siapapun di Korea. Bahkan suaminya, Choi Roho, tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa bantuan Nyonya. Terang-terangan saja, Choi Roho hanyalah boneka Nyonya saja. Kamu anak kecil yang hanya berusia 20 tahunan, berani menyebut Nyonya mantan kekasihmu. Cih.
Kalau kamu bilang kamu pacar Jennifer, aku percaya. Seorang bintang kecil seperti ini hanya memiliki tubuh yang agak bagus saja. Begitu memenangkan hatinya, kamu hanya butuh cukup tampan dan cukup berduit saja sudah bisa. Tapi, kamu sama sekali tidak mungkin memiliki hubungan antar lawan jenis dengan nyonya. Karena kamu, aku, termasuk laki-laki manapun di dunia ini, tidak layak untuk nyonya. Kata Li Mingqi. Ketika berbicara tentang nyonya, Park-nya, si Li Mingqi ini sangat menggebu-gebu. Dia menjadikannya seorang wanita yang lebih mulia daripada Dewi, sementara Sean sendiri di depan nyonyanya hanyalah manusia biasa yang bagaikan semut. Wawan tidak tahan dan meninju Li Mingqi lagi. Sialan. Aku lihat sebelumnya kamu masih belum cukup dipukul, kan? Beraninya kamu berani bilang tuan muda Sean tidak layak untuk nyonyamu. Jelas-jelas wanita tua itu yang tidak layak untuk tuan muda Sean kami. Kata Wawan. Wawan mencibir, wanita tua itu sudah hampir berusia 40 tahun. Dia sudah menikah dan punya anak. Tuan muda Sean kami bahkan belum berusia 30 tahun. Bahkan dalam hal penampilan saja, nyonyamu itu ketika berusia 20 tahun jelas tidak sebaik istri tuan muda Sean saat ini. Dasar bocah sombong. Nyonyamu itu kelihatannya saja serius, padahal diam-diam dia sudah bercinta dengan berapa banyak pria. Hina Wawan. Li Mingqi menggertakkan gigi dan menatap Wawan, jelas-jelas tidak puas dengan apa yang dikatakan Wawan. Li Mingqi tidak ingin menggubrisnya. Dia tahu tidak ada gunanya banyak bicara dengan bawahan seperti Wawan. Li Mingqi pun langsung bertanya pada Sean, Sean, kamu bilang kamu dan nyonya kekasih lama. Apa kamu berani bersumpah? Aku yakin kamu berbohong. Karena aku 100% yakin nyonya tidak menyukaimu. Nyonya tidak menyukaimu. Kata-kata terakhir Li Mingqi sangat menyakiti hati Sean karena perkataannya itu memang benar. Pada awalnya, Sean melindungi nyonya di medan perang Suriah. Demi melindunginya, Sean bahkan pernah tertembak karenanya. Dalam pertempuran pelarian yang berbahaya itu, Sean dan nyonya bersembunyi di dasar Ngarai Hota, tempat yang romantis dan tenang itu. Mereka berada di sana selama lebih dari 10 jam dan saling berdekatan. Pandangan mata mereka bertemu, begitu dekat sehingga mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Artinya, dalam 10 jam itu, Sean jatuh cinta pada wanita dewasa dan menarik ini. Nyonya berinisiatif untuk mencium Sean, tetapi menolak untuk melanjutkan lebih daripada itu. Dia berkata pada Sean, kamu belum memenuhi syarat untuk menjadi laki-lakiku. Li Mingqi benar. Nyonya memang tidak menyukai Sean. Begitu mengingat hal ini, Sean merasa sangat kesal. Setelah ditolak wanita yang disukainya, tidak peduli berapa tahun sudah berlalu, ketika mengingatnya lagi, dia masih saja merasa tidak terima. Sebenarnya, nyonya meninggalkan pengaruh yang besar pada Sean, bahkan memengaruhi pemilihan akan kekasihnya sesudah itu, termasuk Maureen, Gianna, dan Cynthia. Yang pertama adalah Maureen. Setelah nyonya meninggalkan medan perang, belum sampai setengah bulan, Sean masih memikirkan nyonya dari waktu ke waktu. Akan tetapi, Juan si bajingan itu melemparkan Maureen sebuah ruangan kecil yang gelap. Di ruangan kecil yang gelap, Sean tidak bisa melihat penampilan Maureen. Dia tidak tahu Maureen memiliki kecantikan yang tiada taranya. Sean memang membayangkan seseorang. Kali itu, dalam proses menciptakan sisi kecil yang begitu menggemaskan, sebenarnya Sean membayangkan Maureen sebagai nyonya. Pada saat itu, Sean sudah jatuh cinta pada nyonya, tetapi tidak mendapatkannya. Di waktu yang tepat di saat ini, Tuhan mengatur seorang wanita untuknya. Sean pun mengikuti nalurinya dan mengingat kecantikan nyonya. Sean tidak pernah memberitahu Maureen tentang ini dan seumur hidup tidak akan pernah memberitahunya. Sementara mengenai Gianna,
Sean jatuh cinta pada Giana dan bersedia berkorban begitu banyak untuknya, yang sebenarnya sedikit dipengaruhi oleh nyonya. Pada saat itu, setelah 1 tahun pelatihan pengalaman medan perang, Sean pergi ke Jakarta untuk bergabung dengan keluarga Wangsa. Sebenarnya, meskipun Giana cantik, wanita seperti apa yang belum pernah ditemui Sean si konglomerat generasi kedua ini. Penampilan Giana saja tidak cukup untuk membuat Sean menyukainya. Tapi, sikap Giana terhadap Sean serta harga dirinya yang tinggi dan sikapnya yang merendahkan Sean, begitu mirip dengan nyonya. Sean tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya pada nyonya, tetapi dia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya pada Giana. Jadi, lama-kelamaan dia jatuh cinta pada Giana. Sementara Cynthia, dia dan nyonya sangat mirip dalam penampilan, usia, dan kepribadian. Cynthia benar-benar replika nyonya. Tetapi, dalam hal kemampuan, ambisi, pesona, dan penampilan, jika dibandingkan, nyonya benar-benar setingkat lebih tinggi dari Cynthia. Alasan mengapa Sean bersedia untuk bersama Cynthia juga tidak bisa dibilang tidak ada pengaruh nyonya. Bahkan Sean tidak menyangka 4 tahun yang lalu, seorang wanita yang dicintai, tapi tidak bisa dimilikinya, berdampak begitu besar pada dunia percintaannya. Nyonya, Park-nya, memang wanita menawan yang sangat langka yang pernah ditemui Sean. Pada saat ini, Wawan mengamuk lagi, beraninya kamu mempertanyakan tuan muda Sean. Aku akan memukulmu sampai ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Sambil berbicara, lagi-lagi Wawan hendak mengepalkan tinjunya. Namun, Sean menghentikannya. Wawan, sudah, biarkan saja. Sean memandang Lee Mingqi dan berkata, mengingat kamu adalah. Sean berhenti, mengubah panggilannya, dan berkata, mengingat kamu bawahan Park-nya, aku akan mengampunimu hari ini. Hukuman untukmu berakhir sampai di sini. Kelak kamu tidak diizinkan mengganggu Jennifer dan jangan berurusan dengan Anton lagi. Sean ingin mengakhiri pembalasan dendamnya pada Lee Mingqi untuk menghargai nyonya. Namun, ketika mendengar ini, Lee Mingqi merasa Sean pengecut. Lee Mingqi berdiri dari tanah dan berkata sambil tertawa, hahaha. Sean, kamu takut, kan? Masih saja kamu bilang kamu mengampuniku. Aku yang tidak bermaksud untuk mengampunimu. Kamu merampok perbendaharaanku, merebut wanita cantikku, dan bertindak tidak tahu malu dengan mengaku sebagai kekasih lama nyonya. Aku akan memberitahu nyonya. Aku akan meminta nyonya turun tangan langsung untuk membunuhmu. Tukas Lee Mingqi. Kedua mata Lee Mingqi sangat kejam, jelas-jelas terlihat sangat ingin membunuh Sean. Sean berbaik hati membiarkan Lee Mingqi hidup, tapi karena Lee Mingqi sendiri yang ingin mati, dia pun tidak harus berbaik hati. Sean mengambil pistol dari tangan Louis, berjalan ke arah Lee Mingqi, dan bertanya, kamu ingin membunuhku? Kamu bahkan mau meminta nyonya turun tangan langsung untuk membunuhku. Lee Mingqi menatap Sean dengan sengit. Benar. Aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. John memaki, persetan denganmu. John mengutuk dan hendak maju untuk memukul Lee Mingqi. Namun, Sean mengulurkan tangan dan menghentikannya. Sean tidak terpengaruh dan berkata pada Lee Mingqi, oke. Sekarang kamu bisa menelepon nyonya. Katakan padanya, aku ingin menidurinya. Lee Mingqi menatap Sean dengan sengit. Lancang. Beraninya memprovokasi nyonya. Oke. Aku akan menghubungi nyonya sekarang juga. Aku katakan padamu, berani mengolok nyonya, kamu pasti tidak akan hidup sampai besok pagi. Sambil bicara, Lee Mingqi mengambil ponsel dan menghubungi sebuah nomor, lalu menyalakan speakerphone. Yoboseyo, halo. Di ujung lain telepon, suara seorang wanita yang sangat lembut terdengar. Ketika mendengar suara ini, Sean merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Ini suara nyonya. Ini memang suara yang mengatakan bahwa Sean tidak memenuhi syarat untuk menjadi kekasihnya.
Li Mingqi melapor, "Nyonya, ada seorang laki-laki Indonesia yang sudah bosan hidup. Dia bilang ingin meniduri Nyonya. Dia." Dor. Detik ini, sebelum Li Mingqi selesai berbicara, Sean menembak Li Mingqi. Sontak, Li Mingqi terjatuh. Di ujung telepon yang lain, wanita itu berteriak kaget, "Siapa? Siapa yang menembak?" Li Mingqi, "Bicara. Siapa yang ingin meniduriku? Sebenarnya siapa orang yang ada di sana?" Sean mengerti bahasa Korea. Dia mengambil ponsel Samsung yang terjatuh ke tanah, terdiam selama 10 detik, kemudian menyebut namanya dalam bahasa Korea. "Sean."